Kenapa aku sial sekali? Nyonya, awas. Terima kasih, Nak. Nyonya, auramu terlihat gelap. Kamu terkena kutukan nasib buruk. Kamu akan tertimpa sial besar ya. Nak, kamu jangan berbicara sembarangan seperti itu. Aku tidak berbicara omong kosong. Ini adalah kenyataan. Jika kamu tidak segera menyelesaikannya, itu akan mengancam nyawamu. Hanya ada satu cara untuk mengubah nasibmu. Dan itu adalah memberikanku manisan buah. Baik, dasar anak pintar. Aku akan memberikannya untukmu. Lalu kamu menunggu di sini dan menungguku, ya? Kamu pergi sana. Jangan pergi kemana-mana. Itu dia. Pasti dia orangnya. Tahu sialan, kamu berani membohongiku? Hanya dia? Seorang pengemis jalanan kecil? Bagaimana mungkin dia membantu keluarga Carter naik ke puncak dan menguasai Silvershire? Kamu tidak mengerti. Gadis ini adalah dewa langit, makhluk abadi yang turun ke bumi. Keberuntungannya sangat besar. Dengan kehadirannya, keluarga Carter pasti beruntung, hingga mencapai langit, bangkit pesat di dunia, dan mencapai puncak tertinggi. Tuan Carter, jika aku salah, silakan menghukumku sesukamu. Aku mempercayaimu sekali ini. Jika kamu salah, kamu mengetahui caraku. Saat waktunya tiba, jangan menyalahkanku, karena bersikap kejam. Lepaskan aku. Aku belum memakan manisanku. Hentikan itu. Orang jahat, kamu menyakitiku. Bagaimana? Kamu menemukan jimat keberuntungan kita yang bisa membantu keluarga Carter untuk akhirnya sukses? Hanya pengemis kecil, dia tidak mungkin menjadi jimat keberuntungan yang dibicarakan Tuan Lawson, kan? Iya. Pendeta sialan itu mengatakan bahwa selama dia di rumah kita, akan ada aliran keberuntungan yang tidak ada habisnya. Meski keluarga Carter tidak melakukan apapun, kita akan tetap sukses. Bagus. Itu hebat. Gadis kecil, berikan keberuntunganmu padaku dengan cara baik-baik. Dan biarkan keluarga Carter mencapai puncak kesuksesan. Mengerti? Kamu adalah orang jahat. Kamu juga orang jahat. Di sini baunya tidak enak. Aku mau pergi. Kamu pikir bisa datang dan pergi sesukamu di rumah keluarga Carter? Aku memberitahumu, berikan keberuntungan itu sekarang juga, berikan itu padaku. Atau aku akan membunuhmu. Aku datang dan pergi sesuka hatiku. Kamu tidak bisa menghentikanku. Dasar bocah nakal. Orang-orang tua pemarah itu ternyata menghalangi sihirku. Saat aku kembali nanti, aku akan mencabuti setiap helai pada janggut mereka. Tunggu. Mencabuti semuanya? Gadis kecil, sudah selesai bermain-mainnya. Jika tidak bisa menunjukkan keahlian nyata, maka segera bekerja. Sapu lantainya dan sikat toiletnya. Lakukan saja. Jika tidak membiarkanku pergi, kamu akan menyesal. Cepat bergerak. Kamu hanya melakukannya setengah hati, sama sekali tidak ada usaha. Gosok sampai 3 kali. Gosok sampai benar-benar bersih. Kamu memang penindas. Aku mengutukmu lewat lingkaran ini. Anak nakal, siapa yang sedang kamu kutuk? Berbicara yang benar. Anak nakal, apa kamu buta? Atau matamu memang sudah rusak? Lantainya penuh dengan kulit kuaci.
Dan juga kulit pisang. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Bersihkan semuanya sekarang juga. Jangan memaksaku untuk menyapu, atau aku akan marah. Ibu, ada apa? Aku sudah memperingatkanmu bahwa kehadiranku membawa sial. Tapi kamu tidak percaya. Rasakan itu. Kulit pisang? Kulit kuat sih. Sabun. Kulit pisang. Ya ampun. Kenapa kita sangat sial? Karena sudah menindasku dan memaksaku bekerja. Sekarang kamu kena batunya. Nak, di mana kamu menemukannya? Dia bukan pembawa keberuntungan. Dia benar-benar pembawa sial. Dia baru sehari di sini, tapi sudah jadi begini. Lihat kekacauan yang terjadi. Sialan Taois busuk itu. Jangan sampai kita bertemu lagi. Aku juga ingin makan. Anak pembawa sial ini, dia hanya mengetahui cara makan, bukannya membawa keberuntungan. Kamu malah membawa kesialan. Jika kamu tidak bisa mengubah nasib kita, aku akan menjualmu ke pelosok desa dan membiarkanmu kelaparan. Dasar anak pembawa sial. Kate, kamu datang. Kenapa kamu tidak memberitahu kami dulu? Lily, siapkan tempat lagi. Nah, Duduk dan makan bersama kami. Tidak, terima kasih. Aku datang hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Aku membatalkan pertunanganku dengan Matthew. apa? Membatalkan pertunangan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kate, pertunangan ini diatur oleh para sesepuh saat mereka masih hidup. Semuanya sudah ditetapkan. Keluarga Barton sedang berjaya sekarang. Kamu tidak bisa mengakhirinya begitu saja. Benar sekali, Kate. Kita adalah teman masa kecil, pasangan yang sangat serasi. Matthew, berhenti mencoba untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Aku tahu persis seperti apa dirimu sebenarnya. Rakus, mabuk, judi, mesum, tidak ada dosa yang kamu lakukan. Mulai hari ini, aku, Kate Barton, tidak memiliki urusan lagi dengan keluarga Carter. Kate Barton, kamu. Ada apa? Semua karena si pembawa sial ini. Itu kamu? Bukankah aku menyuruhmu menungguku? Kenapa kamu kabur? Dua penjahat ini membawa aku pergi. Mereka tidak hanya menyuruhku menyapu. Mereka menyuruhku menyikat toilet juga. Mereka bahkan tidak membiarkanku makan. Mereka benar-benar jahat. Mau sedikit? Silakan makan. Kate Barton, beraninya kamu mencampakkanku? Nah, sejak gelandangan kotor ini datang ke sini, keluarga kita terus mengalami kesialan. Ayo, berikan pembawa sial ini kepadanya. Saat nasib buruk itu menulari keluarga Barton, pelacur itu akan menjadi milikmu. Kamu bisa melakukan apapun padanya. Kate Barton, kamu berani mencampakkanku? Aku akan membuatmu berlutut memohon. Tante, apakah ini rumahmu? Ini jauh lebih indah daripada surga. Ayo masuk. Pertunangannya sudah dibatalkan, kan? Iya. Tidak apa-apa kalau sudah berakhir. Asalkan kamu bahagia, lakukan sesukamu. Keluarga Carter yang picik itu tidak ada apa-apanya. Jadi, apakah ini Chloe yang kamu ceritakan? Bukankah dia sangat lucu? Dia sangat manis. Chloe, aku ibunya Kate. Kamu bisa memanggil aku Nenek. Nenek.
Kamu pasti merasa lapar. Tunggu sebentar. Aku akan mengajakmu makan, ya? Ya, Ayo pergi. Silakan makan. terima kasih Nenek. Makan pelan-pelan saja. Jika itu belum cukup, aku akan menyuruh orang memasakkanmu lagi. Chloe, setelah kita makan, aku akan mengantarmu mencari ayah dan ibumu ya. Aku tidak punya ayah ataupun ibu. Aku anak yatim piatu. Pantas saja, tadi dia mengemis di jalanan. Dia terlihat seperti sudah lama tidak makan kenyang. Chloe, jika menurutmu, aku dan nenek bukan orang jahat, kamu bisa tinggal di sini sekarang. Tapi aku pembawa sial. Jika kalian mengadopsiku, kalian akan tertimpa nasib buruk. Tentu saja tidak. Kamu sangat lucu. Bagaimana mungkin kamu pembawa sial? Kenapa kamu tidak tinggal di sini? Menetap dan tinggal saja di sini. Keluarga kami kebetulan sedang kekurangan seorang putri cantik yang lucu. Mulai sekarang, kamu harus memanggil Kate. Ibu? Ya, Chloe Barton. Untung dan malang selalu beriringan. Aku menyukai nama itu. Nenek, ibu, habiskan makanannya. Mulai sekarang, ini akan menjadi kamarmu. ini sangat besar dan empuk. Ini sangat nyaman. Apa kamu menyukainya? Hari sudah larut. Tidur sekarang, Chloe. Selamat malam. Nenek, Iya, Nenek, sedang apa? lihat, aku merawat pohon uang ini. Dipangkas dulu, baru disiram. Pohon uang ini akan melindungi keluarga kita dengan kekayaan dan kemakmuran. Pohon uang? Kalau nenek menyukainya, aku akan meminta Dewa Rezeki memberikan nenek beberapa. Dewa rezeki itu adalah dewa. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak membual. Nek, biar aku membantumu. Ya. Kita memangkas daun-daun yang mati. Benar, potong saja. Bagus. Sekarang ayo kita menyiramnya. Jangan, pohon uangku. Apa yang terjadi? Nenek, aku minta maaf. Aku hanya ingin membantu. Tidak apa-apa. Bukan salahmu, Chloe. Ini pasti karena airnya. Airnya sudah terlalu lama di sini, sehingga mengandung banyak bakteri. Nenek, hati-hati. Ibu? Apa ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya lecet sedikit. Kenapa ibu terburu-buru? Ibu mau pergi kemana? Kontrak dengan Everbright Enterprises sedang bermasalah. Hah? Everbright Enterprises adalah mitra penting bagi keluarga Barton. Masalah kontrak ini akan mengguncang pondasi keluarga Barton. Sebenarnya apa yang terjadi? Kerja sama kemarin berjalan dengan baik. Kenapa ini terjadi mendadak? Nyonya Barton, ada masalah. Barton Holdings bangkrut. Nona Barton, Everbright Enterprises telah membatalkan semua proyek bersama kita. Mereka juga membekukan semua dana cadangan kita. Di rekening perusahaan kita tidak tersisa sepeser pun. Bagaimana dengan Greenfield Bank? Bukankah mereka baru menyetujui pinjaman $2 miliar? Cairkan uangnya sekarang untuk menangani keadaan darurat. Pinjaman dari Greenfield Bank telah ditolak. Bukankah perusahaan kita masih berinvestasi di tambang tembaga? Jaminkan tambang tembaga itu seharusnya bisa memberikan sedikit arus kas. Tambang tembaga investasi kita tiba-tiba saja meledak. Telah terjadi sebuah kecelakaan. Banyak pekerja yang menghilang. Para kerabat menuntut pertanggungjawaban. Barton Holdings akan bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah kesalahanku. Aku tidak berguna. Aku membawa masalah ini. Ini bukan salahmu, Chloe. Kete, kamu memutuskan pertunangan kita. Apa kamu menyesal sekarang? Matthew, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Hebat.
Kamu berlagak sangat hebat. Keluarga Barton akan bangkrut, dan kamu berusaha berpura-pura. Kamu dalang di balik ini. Tidak, aku tidak sekuat itu. Sebenarnya, aku harus berterima kasih pada pembawa sial ini. Jika dia tidak membawa kesialan, aku tidak akan memiliki kesempatan. Pembawa sial kecil ini ternyata sangat mumpuni. Hanya dalam satu hari, bencana besar ini menghancurkan segalanya dengan cepat. Matthew, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin kamu berlutut dan juga meminta maaf. Kamu berani membatalkan pernikahan? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah merasa begitu sangat terhina. Jika kamu berlutut sekarang dan memohon padaku kembali, aku bisa menyelamatkan Barton. Jika tidak, keluarga Barton akan menjadi seperti debu yang menghilang dari dunia. Bermimpilah. Meski keluarga Barton bangkrut, aku tidak akan memohon, Matthew. Ibu ada apa? Nana, Dia menderita stres berat. Guncangan yang mendadak ini menyebabkan gagal jantung. Dia membutuhkan transplantasi jantung. Tapi biayanya mencapai $4 juta. Apa katamu sekarang? Barton Holdings milikmu sudah dinyatakan bangkrut. Seluruh modalmu sudah dibekukan sepenuhnya. Tambang-tambang itu sedang dituntut. Ibumu sedang menunggu transplantasi jantung. Sekarang, di seluruh Silvershire, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Tepat sekali. Kamu dan Matthew, dia sudah memiliki tunangan. Cukup berlutut dan memohon pada Matthew baik-baik. Itu tidak akan merendahkanmu. Dulu keluarga Carter tidak sebanding dengan keluarga Barton. Namun jika menikahiku sekarang, derajatmu akan terangkat. Aku bisa memberimu $40 juta. $40 juta yang sangat banyak. Ini tidak hanya menyelamatkan Barton Holdings, tapi juga menyelamatkan ibumu. Mau menikah denganku? Dasar pembawa sial? Jika tidak membantuku membuat keluarga mereka bangkrut, aku sudah membunuhmu sekarang. Nana, Ibu, ini semua kesalahanku. Aku membawa nasib buruk. Aku harus pergi saja. Ini bukan salahmu, Chloe. Chloe, kamu akan selalu menjadi anak kesayanganku. Bagaimanapun juga, ibu dan nenek tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu adalah jimat keberuntungan kami. Kamu sudah hampir mati. Berhenti berating sebagai ibu dan anak. Apakah akting itu bisa menyelamatkannya? Bisakah kamu menyelamatkannya? Bisakah dia? Tidak ada yang bisa. Sekarang hanya ada aku. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Jika kamu berlutut sekarang dan memohon agar aku menikahimu, uang $40 juta ini akan menjadi milikmu. Menikah denganku atau tidak? Aku akan menikahimu. Berakhir sudah akting gadis sucimu. Berakhir sudah sikap acuhmu itu. Aku memerintahkanmu. Melepas pakaianmu sekarang juga. Hingga helai terakhir. Lepaskan sekarang. Kamu brengsek. Lepaskan sekarang. Aura keberuntungan. Pagi. Iya, apa? Apa kamu serius? Tunggu sebentar. Maksud kamu, perusahaan kita selamat? Tidak mungkin. Keluarga Barton jelas-jelas sudah bangkrut. Dana di rekeningmu bahkan sedang dibekukan. Tambang itu masih dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin bisa pulih dalam waktu singkat? Pihak tambang baru saja menelepon bahwa para pekerja yang terjebak semuanya sudah ditemukan. Benarkah? Semuanya tanpa kecuali. Mereka dalam keadaan sangat sehat, hanya sedikit kekurangan oksigen. Bagus sekali. Asalkan mereka selamat. Tidak hanya itu, ledakannya mengubah struktur tambang tersebut. Tambang tembaga kita ternyata menyimpan emas di dalamnya.
Apa katamu? Tambang emas? Sebenarnya, tambang tembaga ini memang memiliki deposit emas juga. Awalnya terdapat emas di atas dan tembaga di bawah. Jika bukan karena ledakan ini, tambang emas di dalamnya mungkin tidak akan pernah ditemukan. Menurut perkiraan konservatif, setelah ditambang sepenuhnya, nilainya setidaknya 20 juta dolar. Setelah kabarnya tersebar, semua orang ingin bekerja sama. Saham kita juga sudah melonjak kembali. Bahkan harga sahamnya sudah melonjak kembali. Mimpi apa yang sedang kamu bayangkan? Menipu orang lain itu urusan biasa. Tapi jangan sampai kamu menipu diri kamu sendiri juga. Saham perusahaan keluarga kita sudah naik lebih dari 50%. Barton Holdings sudah benar-benar bangkit kembali. Maksud kamu, Paman? Mari melihat apa yang kamu gunakan untuk mengancam ibu sekarang. Oh. Aku mengerti. Kamu mencoba untuk membohongiku ya? Kamu mencoba membodohiku kan? Apa aku, Matthew, begitu mudah untuk dibodohi? Dengan adanya pembawa sial ini, keluarga Barton tidak akan pernah bisa pulih. KT, terima saja nasib kamu itu. Orang yang harus menerima nasib adalah kalian semua. Setiap berita utama sedang melaporkan berita ini. Sahamnya sudah mencapai batas. Apa kamu tidak bisa melihatnya sendiri? Itu tidak mungkin terjadi. Keluarga Barton tidak mungkin pulih secepat ini. Ini pasti sebuah tipuan. Dia sedang membohongiku. Lihat. Ini palsu. Ini pasti berita palsu. Tuan Carter, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang besar telah terjadi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Walaupun langit runtuh sekalipun, jangan menghubungi aku. Apa kata-kataku masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Langitnya tidak runtuh. Rumah kamu yang hancur. Apa? Hey, kamu sedang beruntung hari ini. Aku memberitahu kamu, ini belum berakhir. Aku belum selesai denganmu. Tunggu saja pembalasanku. Kenapa aku yang tertimpa sial begini? Aku jelas-jelas sudah mengusir si pembawa sial kecil itu. Orang yang seharusnya tertimpa sial seharusnya adalah Kate. Ya Tuhan, apa kesalahan yang aku perbuat? Sebenarnya, tambang tembaga milik keluarga Barton adalah tambang yang kamu jualkan sendiri kepada mereka. Apa yang kamu katakan? Anakku tersayang. Ibu, jangan khawatir. Aku menjagamu. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu tahu, Chloe, kamu adalah pembawa keberuntunganku. Nona Barton, kondisi Nyonya tidak terlalu menjanjikan. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Chloe, tunggu aku di rumah. Aku harus menemukan cara membantu nenek agar segera sembuh. Berkat dan keberuntungan yang baru aku kumpulkan sudah habis. Tambang emas itu menghasilkan cukup banyak, tapi setelah menutupi kerugian perusahaan, hampir tidak ada yang tersisa. Biaya operasi ibu. Nona Barton, mengenai penyakit Nyonya, rumah sakit sedang menanganinya. Perusahaan saat ini sedang merugi, dan aku tidak bisa menggunakan dana perusahaan untuk mengobati ibu. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang biaya medis Nyonya saat ini. Saat aku mengurus berkas pendaftaran Nyonya, staf rumah sakit mengatakan bahwa mereka mengenalinya. Mereka juga mengenalmu. Mereka mengenalku. Barton Holdings adalah satu dari sedikit perusahaan dermawan di Silvershire. Banyak rumah sakit juga telah menerima bantuanmu. Nyonya biasanya sangat murah hati dan sering berbuat baik. Semua orang melihat itu. Mereka telah memutuskan untuk mengatur pengobatan bagi Nyonya. Benarkah? Begitu rupanya. Itu bagus sekali. Selain itu, dokter yang menangani juga mengatakan bahwa kondisi Nyonya sudah mulai stabil. Setelah operasinya selesai, dia pasti akan pulih. Nona Barton, kamu bisa merasa tenang. Orang baik akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Aku harap begitu. Tapi aku harus menemukan cara mengumpulkan biaya operasi secepat mungkin. Aku tidak bisa membiarkan kebaikan mereka terbuang sia-sia. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bukankah kamu sudah mengatakan?
Setelah melakukan pemeriksaan berulang kali bahwa itu tambang tembaga berkualitas rendah, Kami memang melakukan survei. Di dalam tambang tembaga itu terdapat banyak kotoran. Itu hanyalah sebuah tambang mati. aku mempercayai kebohonganmu dan akhirnya menjual tambang itu kepada Kate jauh di atas harga pasar. Di dalam tambang mati itu, emas malah ditemukan. Emas senilai $20 juta. Secara logika, operasi penambangan yang standar tidak mungkin bisa mencapai urat emas sedalam itu. Kalau bukan karena ledakan itu, Kenapa Kate bisa sangat beruntung? Semua hal baik terjadi padanya. Sedikit lagi saja, dan aku bisa menyingkirkan wanita jalang itu. Sedikit lagi saja, dan dia akan berlutut di hadapanku, memohon ampunan. Tuan Carter, Nyonya, si pembawa keberuntungan kecil itu, sedang bersamamu kan? Apa kabarnya? Apakah dia sudah memberkatimu? Tuan Carter, apa maksudnya ini? Kamu hanyalah seorang penipu. Beraninya kamu berbicara? Semenjak pembawa sial kecil itu memasuki rumah kami, bencana datang silih berganti. Kalau kamu tidak mengeluarkannya, keluarga Carter akan hancur. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah salah. Anak itu adalah bintang suci yang turun ke bumi. Bintang Fechda akan segera kembali ke posisinya. Artinya, dalam waktu 2 hari, bintang suci akan menunjukkan kekuatannya. Matthew, guru tidak pernah salah. Mungkinkah? Roger, apa rencanamu? Tuan Carter, kalau kamu tidak mempercayaiku, ikut denganku dan melihat apakah anak suci itu akan menunjukkan kekuatannya serta menyebarkan keberuntungan dan nasib baik. Bagaimana? Baik, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu salah, aku akan membuatmu membayarnya. Ibu, Chloe, aku merasa sedikit lelah sekarang. Aku ingin beristirahat sejenak. Kamu bermain sendiri dulu sebentar ya. sepertinya aku masih harus mencari cara untuk membuat ibu merasa bahagia. Aku tahu. Tunggu aku, ibu. Keberuntungan dan nasib baik telah mematahkan belenggu itu. Tas harta karunku seharusnya sudah siap untuk digunakan sekarang. Barang di dalamnya pasti akan membuat ibu senang. Tuan Carter, menurut perhitunganku, kita hanya perlu menunggu di sini saja. Jika kamu salah lagi, kamu tahu konsekuensinya. Emas pemakan langit bisa menelan semua kekayaan dunia. Jika aku menggunakannya untuk ibu, itu tidak akan berhasil. Keberuntungan ibu saat ini masih belum cukup kuat. Jika aku memaksakannya, itu akan berbalik menyerang. Tongkat giok ini bisa membantu ibu mewujudkan keinginannya. Masih. Kenapa Pipau memberiku tongkat giok yang rusak? Aku akan membalasnya saat kembali. Aku akan mencabut setiap helai janggutnya. Binatang keberuntungan ini tidak. Itu juga tidak berhasil. Terakhir kali, dia menunjukkan wujud aslinya. Aku butuh banyak usaha untuk mengubahnya kembali. Apa yang bisa aku gunakan untuk membantu ibu? Pohon uang ini akan memberkati keluarga kita dengan kekayaan dan kemakmuran. Aku tahu. Masih ada benih pohon uang milik Pipau di sini. Dengan cara ini, masalah ibu akan terselesaikan. Chloe, Ibu, apa yang sedang kamu mainkan? aku sedang menanam pohon uang untukmu. Setelah pohon uangnya tumbuh, ibu bisa menjadi sangat makmur. Pohon uang? Nenek yang memberitahumu soal itu ya? Sebenarnya, pohon uang itu hanyalah simbol. Itu tidak benar, Ibu. Pohon uang milik Pipau itu nyata. Itu benar-benar bisa menjamin kemakmuran kita
Kamu lanjutkan saja bermainnya. Hati-hati, ya. Mona Barton, ponsel kamu berdering. Aku datang. Ibu, kemari. Pohon uang menumbuhkan buah emas. Ibu, cepat kemari. Cepat, atau buah emasnya akan hilang. Tuan Carter, lihat. Aku tidak membohongimu, kan? Pohon uang seperti ini hanya bisa ditanam oleh seorang abadi sejati. Kamu harus mempercayaiku sekarang. Selama Pergi dari hadapanku. Jangan menghalangi pandanganku ke pohon uang. Dengan pohon uang ini, keluarga Carter pasti akan menjadi kaya raya. Tidak mungkin. Aku harus mendapatkan pohon uang ini. Selama aku menguasai pohon uang ini, di sepanjang sisa hidupku, aku tidak perlu mencemaskan uang lagi. Tapi, bagaimana cara agar aku diam-diam bisa mendapatkannya tanpa diketahui oleh Kate? Aku tahu caranya. Aku hanya perlu. ada apa? Nona Barton, apa kata bagian keuangan? Tidak banyak perubahan. Kita baru saja menutupi defisitnya. Kita masih kekurangan dana besar. Mengenai ibuku, rumah sakit bersedia merawatnya dulu, tapi aku tetap ingin segera membayar biaya operasinya. Jadi, kita sedang kekurangan uang. Jika kekurangan dana, temui aku. Matthew, sedang apa kamu di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kate, jangan bersikap dingin. Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Kejadian waktu itu kesalahanku. Saat itu aku tidak berpikir jernih, makanya aku melakukan sesuatu yang begitu menjijikan. Aku benar-benar bodoh. Kate, aku masih sangat mencintaimu. Aku tidak ingin membatalkan pertunangan, makanya aku melakukan hal itu. Akhirnya, aku tidak bisa melepaskanmu. Jadi kali ini, aku datang dengan tulus untuk meminta maaf. Aku ingin menebusnya. Menebusnya? Matthew, apa rencanamu? Karena Nyonya sedang di rumah sakit, aku merasa sangat bersalah. Aku tahu kamu sedang kesulitan. Bagaimana kalau begini? Aku akan membeli villa ini. Aku menawarkan $40 juta. Sampai 40 juta? Itu benar. Aku tahu villa ini tidak seharga $40 juta. Tapi, untuk menunjukkan rasa penyesalanku, aku tidak keberatan merugi. Aku bisa saja langsung memberikan uangnya kepadamu. Sebagai CEO tercantik di Silvershire, kamu pasti tidak akan menerima sumbangan tanpa alasan. Jadi, pembelian rumah ini hanya sebuah alasan saja. Aku ingin membantumu melewati krisis ini. Selama wanita bodoh ini mau menjual rumah ini kepadaku, pohon uang itu akan menjadi milikku. Membantuku? Matthew, jika kamu tidak berniat menghancurkanku, aku sudah sangat bersyukur. Katakan, apa motifmu yang sebenarnya? Motif apa yang aku miliki? Kate, perhatikan kontraknya. Semuanya tertulis jelas di sana. Villa ini di pasaran hanya seharga beberapa juta. Bagaimana kalau begini? Aku akan menambah $20 juta. Menjadi $60 juta. Sebanyak $60 juta? Kamu menghabiskan 60 juta untuk villaku? Tentu saja. Demi menunjukkan permintaan maafku, $60 juta tidaklah seberapa. Kate, kamu harus memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Sepertinya tidak ada masalah dengan kontraknya. Kate, jika kamu merasa khawatir isi villa ini tidak akan berubah, aku tidak akan menyentuh apapun. Kapanpun kamu ingin membelinya kembali, aku akan menjualnya dengan harga pasar. Kate, Nyonya masih berada di rumah sakit sedang menunggumu. Baik, aku akan menjualnya kepadamu. Pohon uang suci itu sekarang milikku. Kate sangat mudah dibohongi. Dasar perempuan bodoh. Apa aku Matthew sebodoh itu? Villa tidak berguna? Mana mungkin aku menghabiskan $60 juta? Iya. Pohon uang.
Aku akan menjadi kaya. Pohon uangku. Pohon uang ini milikku. Kamu lagi, si perundung besar? Jangan berani mendekat. Dasar bocah nakal. Ambil pohon uang itu. Ayo, menyingkir sekarang. Ibu, ada masalah. Chloe, ada apa? Apa yang terjadi? Ibu, pohon uang yang kutanam untukmu sedang dicuri oleh perundung besar. Pohon uang apa? Apa yang kamu bicarakan? Pohon uang yang kutanam untukmu, ada buah emas di sana. Perundung itu ingin mencuri buah emasnya. Buah emas? Aku mengerti. Kamu hanya tidak ingin aku menjual rumahnya. Jadi kamu mengarang cerita untuk membohongiku? Jangan khawatir, Chloe. Saat aku sudah punya uang nanti, aku akan membeli rumah ini lagi. Bukan, Ibu. Memang ada buah emas di sana. Aku akan membawamu melihatnya. Maafkan aku, Kate, dasar bodoh. Semua yang ada di villa ini menjadi milikku sekarang. Termasuk pohon uang itu. Kamu tukang tindas. Kembalikan pohon uang itu kepada Ibu. Kembalikan, mimpi saja. Kate, kamu benar-benar wanita bodoh. Apa aku akan menghabiskan $60 juta untuk membeli tempat kumuh ini? Kuih. Yang sebenarnya aku incar adalah pohon uang itu. Matthew, aku tidak tahu apa maksudmu, tapi sudah kuduga kamu berniat buruk. Lalu kenapa? Bukannya tadi kamu patuh menandatangani kontraknya? Semua yang ada di rumah ini sudah beralih kepadaku. Apa? Bagus, kerja bagus. Katakan lagi, lebih keras. Kami sudah mencabut pohon uang itu. Begitu aku memindahkan pohon uang ini, keluarga Carter akan memuncaki Silvershire. Kate, kamu menyia-nyiakan kesempatan dariku. Keajaiban itu hanya tergeletak di halaman, tapi kamu tidak mengetahuinya. Waktunya menjadi kaya. Sesuai dugaan karya anak surgawi, pohon ini milik surga. Jangan menyentuh pohon uangku. See? Dimengerti. Tuan Carter. Informasiku sangat akurat kali ini, kan? Bisa kamu memberiku sedikit uang saku? Kalian tawis bau. Kalian benar-benar terobsesi pada uang. Kemari. Aku menyuruhmu kemari. Kekayaan seseorang dibangun dengan tangan sendiri. Itu didapat melalui kerja keras. Kamu harus mengandalkan usahamu sendiri. Jangan selalu mengharapkan sesuatu yang gratis. Paham? Kenapa pohon ini semakin berat? Apa yang terjadi? Ibu, pohon uang yang Chloe tanamkan akan dicuri oleh orang-orang jahat. Tidak apa-apa, Chloe. Itu hanya sebuah pohon uang. Jangan merasa terlalu sedih. Saat ibu kembali nanti, aku akan membelikan benih baru. Kita akan menanam lebih banyak ya. Tidak, Ibu. Itu adalah benih pohon uang pemberian kakek dewa kekayaan. Hanya tersisa satu saja. Iya, nanti ibu akan mencari kakek dewa kekayaan dan meminta benih lainnya. Bagaimana? Tidak, pohon ini tidak akan bisa mereka ambil. Bukan hanya itu saja, mereka akan mendapatkan nasib sial. Kenapa pohon ini semakin berat, Tuan Carter? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi pada pohon uangku? Inilah pohon uang itu. Aku juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Ada tawon. Ada tawon lagi. Roger Lawson, apa yang sedang terjadi? Ini bukan tawon biasa. Lari, Tuan Carter. Jika kita tersengat oleh serangga ini, kita semua akan celaka. Pergi. Aku tidak kuat berlari lagi. Tuan Carter. Ini karena kita memaksakan untuk memindahkan pohon ini. Kita terkena balasannya. Tuan Carter,
Saham perusahaan anjlok. Penurunannya sangat parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu akibatnya karena mengincar pohon uangku. Rasakan itu. Dengan kecepatan sekarang, kita membutuhkan minimal 50 juta untuk menutupi kekurangan dana. Masuk? Nona Barton, aku baru mendapat kabar. Eastgate sedang mengadakan sebuah lelang. Jika kita bisa mengambil kesempatan ini, mungkin kita bisa menutupi kekurangan dana itu. Sebuah lelang? Dengan dana kita saat ini, kita hanya bisa menjalankan operasional dasar. Kita tidak punya uang untuk lelang. Aku mendengar bahwa lelang ini tidak hanya menjual antik, tapi juga batu giok mentah. Dan itu adalah lot lelang utama. Apakah itu batu yang dulu? Pembelinya menghilang setelah memenangkan lelang itu, dan batunya juga ikut menghilang? Lot lelang utama itu adalah batu dengan tawaran tertinggi, raja batu dengan potensi yang besar. Jika kita punya kesempatan, kemungkinan besar batu itu mengandung giok yang sangat berharga. Dia mengerti, ini layak untuk dicoba. Iya, aku mengerti. Jika kita memiliki kesempatan, ini mungkin akan menjadi titik balik dalam takdir kita. Oh, Nona Barton, ada satu hal lagi. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Aku merasa bahwa ibu sangat membutuhkanku sekarang. Aku ingin tetap berada di sisimu. Iya, ibu sangat membutuhkan Chloe. Nona Barton, mengenai lelang itu, aku akan segera bersiap. Siapkan dananya. Kita harus mendapatkan batu ini. Iya, Nona. Ibu, lot lelang utama akhirnya muncul. Kali ini, batu itu harus menjadi milik Carter. Ibu, apakah ini tempat lelangnya? Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Jadi Chloe harus bersikap baik hari ini dan mendengarkan perkataan ibu. Jangan berbicara sembarangan ya. Chloe mengerti. Ayo pergi. Tuan Reese, apakah kamu berada di sini untuk barang itu juga? Tentu saja. Semua orang hari ini, siapa yang tidak datang demi barang utama itu? Sepertinya persaingannya akan menjadi sangat sengit. Kate, kamu lagi? Aku baru ingin menanyakan hal yang sama. Pria kejam ini ada di mana-mana. Karena kalian semua di sini, dan kalian semua datang demi barang utama itu, aku memberitahu kalian, jangan berharap banyak. Karena ini pelelangan, semua orang memiliki kesempatan. Matthew, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu pasti menang? Tentu, dibandingkan kekayaan keluarga Carter, apa tandingan kekayaan bangkrut kekayaan keluarga Barton? Mana bisa kamu bersaing denganku? Bicara soal itu, aku harus berterima kasih. Membayar 300 juta untuk villaku. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, namun, sepertinya, sekali lagi, rencanamu telah gagal. Kamu... Semuanya, silahkan menempati kursi. Pelelangan akan segera dimulai. Keluarga Carter sudah datang. Sepertinya pelelangan ini masih bisa dimenangkan siapapun. Harap tenang semuanya. Lelang Eastgate segera dimulai. Sambut barang lelang pertama kita. Barang pertama, nomor lot 00. Barang Raja Lelang. Tunggu. Lelang ini, bagaimana bisa begini? Barang pertama sudah menjadi Raja Lelang. Tepat sekali. Mereka mengeluarkan barang berharga tepat pada awalnya. Berarti kita tidak perlu melihat sisanya? Anakku, siapkan papan tawarnya. Keluarga Carter harus mendapatkan batu mentah ini. Ibu, kenapa semua orang begitu bersemangat? Karena barang pertama ini adalah barang yang kita cari. Aku tidak menyangka mereka langsung mengeluarkan barang utamanya. Semangati ibu, Chloe. Kita pasti akan mendapatkannya hari ini. Bukankah ini hanya batu biasa? Tawaran awal 1 juta. 2 juta. 3 juta. 5 juta.
6 juta. 10 juta. Kamu pikir bisa menyaingiku? Coba saja. Ibu, mari berhenti menawar. Chloe, apa maksudmu? Jangan menawar barang ini lagi. Bagian di dalamnya hanyalah batu biasa. Sama seperti yang di jalanan yang sangat murah harganya. Chloe, apa kamu bisa melihat isinya? Aku tidak bisa memastikannya, tapi aku bisa merasakannya. Tapi hari ini, kita khusus datang demi ini. Apa kita menyerah begitu saja? Ibu mempercayaimu? Chloe, apa kamu melepaskan kesempatan ini hanya karena perkataan Chloe? Tapi semenjak bertemu Chloe, hal baik sering terjadi tanpa alasan yang jelas. Chloe, apa kamu yakin? Barang itu tidak ada di dalam? Aku merasakannya dengan jelas. Isinya bukanlah hal yang ibu inginkan. Tapi ini cukup menarik. Bagian luarnya. Oke, ibu mempercayaimu. 30 juta. 35 juta. 50 juta. Setiap keluarga Carter menawar, harganya melonjak sangat tinggi. Mereka benar-benar sangat kaya. 50 juta hitungan pertama. Ibu, datang ke sini hanya membuang waktu. Sekumpulan orang miskin. Jika tidak menoleh ke belakang, aku hampir melupakanmu. Tunggu. Sepertinya Nona Barton sudah lama tidak menawar. Apa, kamu kehabisan uang? Tidak bisa mengimbangiku? Tidak, kamu jahat sekali. Berbicara saja semaumu. Kamu hanya berlagak kuat. Pemenang lelang adalah raja. Kalian hanya sekumpulan orang miskin. Aku memberitahumu. 50 juta hitungan kedua. 100 juta. 100 juta. Bukankah ini keluarga Barton yang hampir bangkrut beberapa hari lalu? Dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri itu? Chloe, bukankah kamu bilang kita tidak akan menawar? Ibu, aku melihat si brengsek itu sangat menginginkannya. Jadi, bagaimana kalau kita? Chloe, aku marah hanya dengan melihatmu. Kamu terlihat sangat picik. Orang miskin akan tetap menjadi miskin. Itu hanya 100 juta. Keluarga Carter punya banyak uang. Aku punya cukup uang untuk mengalahkanmu. Batu kualitas tinggi ini akan bernilai 400 juta setelah dipotong. Selama harganya di bawah 400 juta, nak, kita bisa membelinya. 150 juta. 160 juta. 200 juta. 250 juta. 300 juta. Keluarga Carter benar-benar melakukan langkah besar dengan gaya. Mereka menawar hingga mencapai 300 juta. Batu kualitas tinggi ini, seberapa bagus pun, setelah dipotong, kita tidak sanggup membayar 300 juta. Lupakan saja. Apapun yang sudah aku incar, harus menjadi milik keluarga Carter. Kamu tidak mungkin bisa bersaing denganku. 300 juta, Kate. Kamu tidak akan memiliki 300 juta. Meskipun kamu sampai bangkrut. Batu kualitas tinggi ini milikku. 350 juta. Apa? Batu ini hanya bernilai 400 juta setelah dipotong. Dia benar-benar mendapatkannya dengan harga 350 juta. Bagaimana? Masih mau ikut Tuan Carter yang kaya? 380 juta, 390 juta. Bagaimana dengan itu, Kate? Apa kamu masih bisa menawar? Apa kamu berani menawar lebih tinggi? Bukankah kamu menginginkan batu ini? Jadi bagaimana? Jika kamu mampu, buang saja uangmu dan tawar batu ini. Apa kamu berani? Ibu, boneka itu dicuri pria jahat itu lagi. Iya. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali. Kita harus merelakannya untuk dia.
ingin melawanku, Kate? Kamu pikir punya kesempatan? Aku akan menghancurkanmu pada akhirnya. Kamu ingin menawar batu ini. Kamu tidak berharap membantu keluarga Barton untuk bangkit kembali, kan? Aku memberitahumu, itu mustahil. Sayang sekali. Cih. Orang miskin akan tetap miskin. Biar aku memberitahu kalian semua. Begini cara orang kaya bertindak sesuka hati. 390 juta satu kali, 390 juta dua kali, 390 juta tiga kali. Sah. Selamat Tuan Carter. Dengan harga 390 juta, kamu memenangkan lot utama lelang ini. Kieran, meski kita hanya untung 10 juta, itu tetap bukan kerugian. Nah, mulai sekarang, berhenti bertengkar dengan orang lain. Ini bukan pertengkaran. Aku ingin semua orang di Silvershire mengetahui bahwa keinginan keluarga Carter selalu terpenuhi. Tuan Carter, apakah kamu ingin kami memotong lot utama lelang ini sekarang? Potong sekarang. Aku ingin semua orang melihat isi di dalam batu ini dan jenis harta karun di dalamnya. Batu tidak berharga. Ini benar-benar hanya batu tidak berharga. Chloe, bagaimana kamu mengetahuinya? Ibu, aku sudah memberitahumu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah ada kesalahan? Ini barang utama dari lelang publik. Berhenti tertawa. Pembawa acara, apakah rumah lelangmu bekerja sama dengan wanita murahan ini untuk menipuku? Tuan Carter, judi batu sangat berisiko. Kami tidak pernah menjanjikan hasilnya akan menjadi spesimen bagus. Jika kamu membuat masalah lagi, kami terpaksa memintamu pergi. Barang utama pelelangan ini, bagaimana bisa menghasilkan? Tidak ada apa-apa. Kami tidak memverifikasi detailnya, tapi kami menjamin ini adalah barang asli utama dari pelelangan ini. Tuan Carter menghabiskan 400 juta dan hanya mendapatkan $40. Tertawa saja. Jika kamu tertawa lagi, aku akan menyingkirkanmu dari Silvershire. Tuan Carter, apakah kamu tidak mengetahui siapa di balik pelelangan ini? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Tolong jaga sikapmu. Tuan Carter, menurut aturan lelang, semua aksesori yang terkait menjadi milikmu. Aku tidak menginginkannya. 400 juta terbuang percuma. Apa gunanya peti kayu sampah itu? Apakah kamu bermaksud ingin melepaskan kepemilikan atas barang-barang ini? Ya, tepat sekali. Aku melepaskannya. Berhenti menggangguku. Karena Tuan Carter melepaskan kepemilikan atas aksesorinya, menurut aturan pelelangan, barang ini akan secara otomatis menjadi lot berikutnya. Rumah lelang sangat menarik. Mereka bahkan menjual tumpukan sampah. Siapa yang mau membeli barang ini? Hahaha. Sesuai dengan aturan pelelangan, seluruh komponen dari setiap lot harus dilelang semuanya. Lot 002, barang, 1 peti kayu, pemberat, 6 buah batu, kertas pembungkus, 1 lembar, sutra merah, 1 helai, harga awal $10.000. $10.000, ya? Kita sudah membuang banyak tenaga mendatangi rumah lelangmu ini. Hanya untuk mengeluarkan $10.000 demi membeli peti kayu ini? Ibu, tawar barang ini. Chloe menginginkan ini. Chloe, maksudmu kamu ingin aku membayar $10.000 untuk peti kayu ini? Iya. Daripada lot 001 yang bau itu, peti ini sangat cantik. Chloe menyukai peti kayu ini. Oke. 10.000. Tidak mungkin. Apa ada orang yang benar-benar mau mengeluarkan $10.000 untuk membeli peti kayu? Wah, anak muda zaman sekarang aneh. Aduh, bukankah itu ahli barang antik Tuan Grant? Aku tidak menyangka dia ada di sini. Menurutku,
Keluarga Carter sudah cukup bodoh, tapi keluarga Barton jauh lebih parah. Aduh, hahaha. Kamu tidak boleh berkata begitu. Mungkin mereka punya terlalu banyak uang. Mengeluarkan $10,000 untuk membawa pulang sebuah peti. Tidaklah seaneh itu. 10.000 1 kali. 10.000 2 kali. 10.000 3 kali. Sepakat. Peti kayu beserta seluruh aksesorinya sekarang menjadi milik Nona Barton. Ini milikmu. Kamu membeli sampah yang tidak kuinginkan. Kate, kurasa keluarga Barton sungguh sangat menyedihkan. Nona Barton, bagaimana kamu ingin menangani barang-barangmu ini? Tolong potong ke 6 batu pemberat itu. Apa aku tidak salah dengar? Kamu mau memotong batu pemberatnya juga? Barang-barang ini bukankah banyak ditemukan di lokasi proyek? Hahaha, kelihatannya. Wanita ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ini adalah Imperial Green kualitas tinggi. Warnanya merata, kejernihannya sangat sempurna, dan teksturnya terasa halus. Batu ini tanpa celah, tanpa keraguan lagi. Ini adalah type kakak Imperial Green, yang sangat langka. Apa yang kamu katakan? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Apa kamu aktor sewaan yang dia bayar? Apa kalian berdua sedang bekerja sama? Kamu bahkan tidak mengenal Tuan Grant? Dia adalah tokoh besar dalam dunia koleksi, Julian Grant. Itu Tuan Grant. Tuan Grant, apa perkataanmu itu benar? Ini adalah barang asli. Imperial Green ini sangat langka. Jika dibuat menjadi gelang, harganya setidaknya 30 juta. 30 juta. Gadis kecil dari keluarga Barton ini mengubah 10.000 menjadi 30 juta. Ibu, 30 juta bisa membeli berapa manisan? Bisa membeli sangat banyak, Chloe. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan ibu. Sih, memangnya kenapa kalau 30 juta? Satu mobil sportku seharga itu. Jangan bersikap seperti orang susah. Nona Barton, 5 batu pemberat yang tersisa, apa harus kita potong juga? Potong saja. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Keenam batu ini ternyata adalah Imperial Green asli. 6 buah batu? Jika satunya 30 juta, totalnya menjadi 180 juta. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Batu ini seharusnya milikku. Ini semua adalah milikku. Tuan Carter, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Silahkan kembali ke tempat dudukmu. Ini tidak mungkin. Itu jelas hanya tumpukan sampah. Bagaimana bisa menghasilkan giok sebagus ini? Kamu benar. Benda-benda ini, di mata orang yang tidak mengerti, memang hanyalah sampah. Tapi di mata seorang ahli, ini adalah harta karun. 6 keping giok kualitas kaca. Hijau imperial ini milik Nona Barton. Dengan 10.000, dia memenangkan 180 juta. Dalam sejarah perjudian batu, ini adalah keajaiban. Aku tidak menyangka hal ini. Nona Barton masih sangat muda, dan penglihatannya sangat tajam. Iya. Dia bisa melihat menembus kulit kasar, menuju kualitas dalamnya dalam sekejap. Masa depannya tidak terbatas. Kali ini, berkat Chloe kita, Ibu akan menjadi kaya? Barang selanjutnya, barang nomor 003, sebuah ukiran akar. Sepertinya ini adalah barang bagus. Kayu dan pengerjaannya sangat berkualitas. Chloe, apa kamu menyukai ini? Ini sangat hebat. Ibu, segera beli barang ini. Penawaran dimulai dari 10 juta. 11 juta. Ibu, langsung tawar 30 juta. Sesuatu yang sebagus ini, jangan biarkan si pelacur kotor itu mendapatkannya dengan harga yang murah.
30 juta. 35 juta. 60 juta. Ibu, ada apa? Ibu tidak membawa cukup uang. Kenapa kamu berhenti menawar? Kehabisan uang? Kamu membandingkan kekayaanmu dengan keluarga Carter, kamu tidak bisa bersaing. Chloe, kamu yakin ini barang asli? 80 juta. 100 juta. Nona Barton, menemukan yang kamu suka tapi tak mampu membelinya? 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali. Terjual. Kali ini, aku pasti sudah mendapatkan keuntungan besar. Ukiran akar ini bernilai setidaknya 200 juta di pasar. Setelah aku menjualnya kembali, Kenapa balai lelangmu menjual barang palsu? barang palsu apa? Apa yang kamu maksudkan? Apa kamu bilang aku tertipu lagi? Berikan penjelasanmu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tuan Grant, tolong perhatikan ucapanmu itu. Balai lelang kami tidak menjual barang palsu. Tidak. Aku sangat yakin. Ukiran akar ini benar-benar barang tiruan. Tuan Grant, aku mengakui dalam dunia barang antik, kamu adalah pakar yang terkemuka. Namun integritas profesional balai lelang kami juga tidak perlu diragukan lagi. Jika aku tidak salah, ini mahakarya dari dinasti terdahulu, ukiran akar solitary shadow yang terkenal. Umurnya sudah lebih dari 1000 tahun. Apa aku benar? Lihat semuanya. Tekstur dari ukiran akar ini terlihat berantakan dan buram. Warnanya terlihat kaku, dan pola seratnya juga salah. Yang lebih penting lagi, bahan kayu dari benda ini benar-benar salah secara total. Ini hanyalah sebuah imitasi buatan. Aku tidak menyangka pihak lelang ini berani menjual sebuah barang palsu. Benar sekali. Jadi, aku membuang banyak uang lagi demi kepalsuan. Kali ini Matthew yang tertipu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi Chloe, bukankah kamu sudah mengatakan bahwa ini barang yang bagus? Kenapa Tuan Grant bisa mengatakan dengan sangat yakin bahwa barang itu palsu? Kali ini Chloe juga tidak mengetahuinya. Namun menurut pendapat aku, barang itu masih tetap asli. Apa alasan yang sebenarnya? Lupakan saja. Meskipun kita tidak mendapatkannya, bagaimanapun juga, Matthew mengalami kerugian yang sangat besar. Aku tidak menyangka hal ini terjadi. Putra sulung dari keluarga Carter juga tidak bisa menanganinya. Dia benar-benar sudah gila. Lalu kenapa kalau itu palsu? Kate, aku tidak mengetahui apakah ini bagian dari rencana milikmu. Namun apapun yang terjadi, kamu sudah melakukan kesalahan perhitungan. Beruntung sekali, aku memiliki sebuah rencana cadangan. Penawaran ini tidak ada hubungannya dengan aku. Tuan Carter, jangan mengira latar belakang keluargamu membuatmu bisa bertindak seenaknya di sini. Lelang adalah ujian ketajaman matamu. Karena matamu gagal, kamu harus menerima kekalahan ini. Jangan mengeklaim bahwa penawaran ini tidak sah. Mau membatalkannya ya? Tuan Carter, di lelang kami tidak ada istilah pembatalan. Ketukan palu adalah kesepakatan. Aku tahu, kalian para juru lelang menghormati aturan mainnya. Pemberitahuan masuk. Lelang ini kalian yang mencetaknya kan? Dan semua orang di sini memiliki salinannya kan? Tertulis jelas di sini, hitam di atas putih. Lelang ini hanya untuk tamu undangan. Hanya mereka yang boleh menawar. Tawaran orang luar tidak sah. Dia mengerti, ada aturan seperti itu. Semuanya, coba ingat kembali, uang 100 juta itu, siapa yang mengajukan penawarannya? Sudah. Berhenti melihat semuanya. Itu aku. Aku melanggar aturan. Aku akan meninggalkan tempat ini. Tapi barang tiruan ini jangan harap bisa menipu. Keluarga Carter, dari keluarga Carter, lupakan saja. Bagaimana itu, Kate? Matthew tetap selangkah lebih maju. Aturan juga menyatakan bahwa jika penawar tertinggi didiskualifikasi, penawaran otomatis dialihkan kepada penawar kedua. Siapa penawar sebelumnya? Siapa itu? Nona Barton, untuk barang ini, tawaranmu adalah 80 juta. Apa ada tawaran lainnya? Aku tahu ini barang tiruan.
Kamu mau aku membayar 80 juta? Kamu pikir aku bodoh? Kate, barang tiruan 80 juta ini milikmu. Tidak menyangka hal itu kan? Aku masih bisa membalikan keadaan. Aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Rekening perusahaan milikmu sudah tidak memiliki banyak uang. Sekarang, bukan hanya kamu akan mengalami kebangkrutan, tapi kamu akan menghabiskan 80 juta untuk membeli kembali barang tiruan. Oh, benar juga. Mungkinkah ini terjadi? Chloe, apa kamu ingin melihatnya lagi? Chloe. Dasar kamu pembawa sial. Apa yang sedang kamu lakukan? Chloe, apa kamu terluka? Ibu, aku baik-baik saja. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun kamu sudah merusak barang lelang ini, hal itu tidak akan membatalkan penawaran yang kamu berikan. Itu benar sekali. Meskipun barangnya sudah hancur, penawarannya tetap dianggap sah. Kamu harus membayar harga penuh. Jangan merasa khawatir. Aku akan membayarnya. Barang ini, meskipun sudah hancur, adalah milik kami. Setidaknya aku punya. Rasa tanggung jawab sebesar itu. Chloe, jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Apa kamu mengerti? Ibu, lihat. Oh tidak, aku sudah salah menilainya. Ternyata ini adalah barang asli. Apa maksudmu dengan itu? 1 menit asli, menit berikutnya palsu. Dasar brengsek. Kamu bekerja sama dengannya, bukan? Sabar dulu. Barang ini cukup unik. Apa maksudmu dengan itu? Lihat semuanya. Ukiran akar ini sangat istimewa. Ini menggunakan teknik pemalsuan paling canggih. Hentikan omong kosong itu. Sebagus apapun, ini tetap saja barang palsu. Maksudku adalah, mereka menggunakan teknik pemalsuan paling canggih untuk membuat cangkang, membungkus potongan yang asli sepenuhnya di dalam replika. Apa maksud dari semua itu? Hanya dengan menghancurkan kayu palsu, seperti ini, maka kayu asli di dalamnya akan terlihat. Dan kayu di dalamnya adalah kelangkaan tiada tara yang terkenal di dunia. Phoebe Sisik Naga. Jika bukan karena adik kecil ini berani menghancurkan kayu, ini hingga terbuka, kita tidak akan melihat kayu langka di dalamnya. Chloe sudah mengatakannya. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Terima kasih, Tuan Grant. Aku akan mengatakannya lagi. Lelang kami tidak pernah menjual barang palsu. Jadi, maksudmu adalah Kate mendapat untung besar lagi, kan? Ngomong-ngomong, Tuan Grant, berapa nilai kayu berharga ini yang sebenarnya? Berapa nilai benda ini? Benda ini tidak ternilai harganya, kamu tidak akan menyangkanya. Kayu Phoebe Sisik Naga sangat langka. Dalam ribuan tahun, hanya ditemukan puluhan pon saja. Sejauh yang kami ketahui, hanya ada 2 keping di dunia. Satu ada di Museum Magnolia sebagai koleksi paling berharganya. Dan kepingan yang satunya lagi ada di sini. Berapa harganya? Harganya tidak terukur. Jika aku harus memberinya harga, kayu ini bernilai setidaknya 1 miliar. 1 miliar? Hanya 1 kepingan ini saja bernilai 1 miliar? Siapa yang akan menyangka? Lot lelang kecil ini ternyata adalah kayu Phoebe Sisik Naga bernilai 1 miliar. Tidak mungkin. Kate beruntung lagi. Dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Aku tidak pernah membayangkan seumur hidupku bahwa aku akan melihat kayu Phoebe Sisik Naga secara langsung. Aku telah mempelajari barang antik selama puluhan tahun. Semua yang pernah aku lihat tidak sebanding dengan nilai kepingan ini. Juru lelang, aku ingin mengonfirmasi sekali lagi, barang ini adalah milikku kan? Lot ukiran akar ini milik Nona Kate. Ini luar biasa. Ibu sangat kaya. Ibu. Kate, kamu lihat saja nanti. Nona Barton, terima kasih karena menjual batu mentah padaku. Aku sangat berterima kasih. Aku tidak mengerti hal ini, jadi aku harus memberikannya pada orang yang lebih memahaminya untuk benar-benar menyadari nilai aslinya. Selain itu, aku sudah memeriksa. Harga yang kamu berikan sudah jauh lebih tinggi daripada harga pasar saat ini. Sisa uangnya untuk gadis kecil ini. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan melihat Phoebe emas Sisik Naga seumur hidupku. Kayu Phoebe itu lebih dari yang bisa kutangani. Aku menganggapmu teman, jadi aku akan memberimu sedikit nasihat.
Jangan menjualnya di bawah harga ini. Barang itu nilainya hanya akan terus meningkat. Iya, aku akan mengingatnya. Aku pergi sekarang. Hati-hati. Nona Barton, aku baru saja merapikan beberapa berkas dan menemukan sesuatu. Tidak apa, silahkan. Sebenarnya, ini tentang saham perusahaan sebelumnya. Apa kamu ingat saat Matthew mengancammu? Katanya jika kamu tidak menurutinya, perusahaan akan bangkrut. Tentu saja aku ingat. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Lalu perusahaan kita menemukan tambang emas, harga saham meningkat, dan menyelamatkan perusahaan. Kalau dipikir-pikir, sepertinya ada sebuah keberuntungan yang tiba-tiba datang kepada keluarga kita. Semuanya tiba-tiba menjadi lebih baik. Masalah ini sebenarnya cukup aneh. Berdasarkan penyelidikanku, harga saham perusahaan kita sudah mulai meningkat sebelum tambang emas itu ditemukan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Saat itu, tambang tembaga kita mengalami kecelakaan yang hebat, reputasi perusahaan kita pun jatuh ke titik terendah. Bagaimana mungkin seseorang pada saat seperti itu mau berinvestasi pada kita? Berdasarkan hasil penyelidikanku, ternyata Fletcher International yang sudah mengirimkan modal yang sangat penting. Fletcher International? Mereka penguasa di Silver City, bukan? Pemimpin industri di seluruh Magnolia Valley, Fletcher International. Kenapa mereka melakukannya? Kenyataannya, dana itu adalah penyelamat yang kita butuhkan. Jika tidak, perusahaan kita mungkin tidak akan selamat. Tidak hanya itu, aku sudah memeriksa riwayat transaksi mereka. Uang ini dikirim dari akun pribadi milik CEO Andrew Fletcher. Andrew Fletcher? Pria muda yang sangat kaya, hartanya mencapai ratusan miliar. Andrew Fletcher? Tapi kenapa? Jika aku tidak salah, kantor mereka di Silver City. Nona Barton, apakah kamu? Aku berencana pergi ke sana untuk berterima kasih padanya. Ibu, Chloe mau ikut juga. Baiklah, ayo pergi. Kemanapun ibu pergi, Chloe akan ikut. Halo, aku Kate dari Barton Holdings. Aku sudah membuat janji untuk menemui Tuan Fletcher. Maaf, janjimu sudah tidak berlaku. Maafkan aku, bisa tolong kamu memeriksanya lagi? Aku CEO dari Barton Holdings. Aku sudah memiliki janji. CEO perusahaan kelas 3, kamu pikir bisa menemui Tuan Fletcher? Biar aku memberitahumu, bahkan jika perusahaan Fortune 500 datang, mereka tetap harus menunggu. Mana mungkin kamu memiliki janji? Tapi aku sudah. Sudah cukup, pergi sana. Atau aku memanggil keamanan. Wanita jahat, kamu pasti akan bernasib buruk. Ayo pergi. Ada gangguan. File komputerku. Chloe, sepertinya kali ini perjalanan kita sia-sia. Ibu, mungkin itu tidak benar? Ini, lift menuju kantor CEO. Tidak ada yang memindai kartu. Kenapa liftnya terbuka? Ayo pergi, Ibu. Apa ada yang perlu dilaporkan? Tuan, kamu sudah salah paham. Halo, Tuan Fletcher. Aku dari Barton Holdings, presidennya, Kate. Barton Holdings. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Saat Barton Holdings berada di saat yang paling kritis, kamu turun tangan membantu. Tanpa investasi darimu, kami pasti sudah bangkrut. Dan aku akan... Benarkah begitu? Masalah sekecil itu? Aku sudah melupakannya. Ada hal lainnya? Aku hanya merasa harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Jika kelak ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku, aku pasti akan... Baik. Ada lagi? Tidak. Kalau begitu, Tuan Fletcher, aku permisi dulu. Minta maaf pada ibuku. Chloe, kemari. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Fletcher, aku meminta maaf. Anak ini hanya berbicara sembarangan. Tolong jangan masukkan ke hati. Nak, kenapa aku harus meminta maaf kepadanya? Ibuku datang ke sini untuk berterima kasih. Kalau tidak mau terima, ya sudah. Tapi jangan memperlakukannya begini.
Karena mengabaikan rasa terima kasih dan ketulusan seseorang, kamu akan terkena karma. Tuan Fletcher, dia hanya anak yang sembarangan. Tolong jangan masukkan ke hati. Tidak. Chloe benar. Nona Barton. Aku meminta maaf. Tuan Fletcher, kamu? Chloe benar. Kamu paman yang baik. Mengkhianati kebaikan orang bertentangan dengan nilai. Fletcher International. Fletcher International. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa rasa terima kasih Nona Barton sangat tulus. Aku yang seharusnya merasa malu soal tadi. Aku minta maaf. CEO dari perusahaan terbesar Di seluruh Magnolia Valley, ternyata mau meminta maaf kepadaku. Itu tidak perlu. Kamu sangat sibuk setiap hari. Aku mengerti. Ternyata paman ini memang orang yang cukup baik. Tidak seperti paman jahat itu. Biar aku melihat nasib keberuntungannya. 7 pembunuhan, penghancur pasukan. Serigala serakah, penyelarasan 3 bintang, ini pertama kalinya. Chloe melihat. Seorang paman dengan takdir yang begitu kuat, dan takdirnya kebetulan, melengkapi takdir ibu. Bahkan jika aku pergi, takdir paman ini tetap bisa melindungi keberuntungan ibu. Tidak mungkin, aku harus menemukan cara untuk membuat mereka berdua bersama sedikit lebih lama. Lagi pula, ini bisa dianggap sedang menjodohkan mereka. Saat aku kembali ke surga, aku bisa meminta kakek Mak Comblang sebutir permen. Ayah. Chloe, ke sini. Tidak, Chloe mau ayah. Jangan asal memanggil orang begitu. Nona Barton, aku sungguh tidak mengajarkannya. Chloe, kenapa kamu memanggilku ayah? Aku tidak menyangka Andrew Fletcher, CEO bernilai ratusan miliar, seorang CEO miliarder, bisa begitu sabar. Menghadapi anak-anak, karena Chloe menyukaimu. Chloe menganggap kamu paman yang baik, makanya dia memanggilmu ayah. Fletcher, anak-anak hanya mengatakan apa adanya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Ayah, Chloe lapar. Bisakah ayah mengajak Chloe dan ibu pergi makan sesuatu yang enak? Tentu saja. Hebat. Aku bisa. Tapi, kamu yang harus mentraktirku. Iya, ini sebuah kehormatan. Ayah sangat baik kepadaku. Ini semua adalah kesukaanku. Chloe, berhenti memanggilku seperti itu. Tidak apa-apa. Chloe sangat lucu. Jika dia ingin memanggilku begitu, biarkan. Aku tidak pernah kekurangan orang yang memujiku atau orang yang munafik. Seseorang seperti Chloe yang polos dan bicara apa adanya sebenarnya sangat aku sukai. Aku sudah lama mendengarmu, Tuan Fletcher, tapi aku tidak menyangka kamu ternyata sangat muda. Ngomong-ngomong, aku tetap ingin memahami alasan sebenarnya kamu membantu Barton Holdings saat itu. Barton Holdings? Yang berasal dari Silvershire, Barton Holdings? Setelah kamu menyebutnya, aku mulai mengingatnya. Aku sedang memperhatikan kinerja saham perusahaan-perusahaan lain. Saat aku tiba-tiba menyadari bahwa harga saham Barton Holdings sedang anjlok. Jika turun lebih jauh, itu pasti akan membuat perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Pada saat itu, Barton Holdings memang menghadapi krisis yang luar biasa. Perusahaanmu sudah melakukan beberapa acara amal sebelumnya. Itu memberikan kesan mendalam bagiku. Apa yang kamu lakukan adalah amal yang tulus, tidak seperti perusahaan besar lainnya, yang melakukannya demi menghindari pajak. Sebagai sebuah sandiwara, menjadi baik adalah sifat yang mulia. Kebetulan aku melihat situasi sahammu, dan aku sempat membantumu. Jadi, begitu ceritanya. Daripada mengatakan aku membantumu, sebenarnya kebaikanmu sendiri yang sudah menolong dirimu. Tuan Fletcher. Tuan Fletcher? Tuan Fletcher, ada apa? Telepon dia. Hubungi dia. Tuan Fletcher. Saat aku melihat pamanmu sebelumnya, keberuntungannya sungguh luar biasa. Kenapa dia tiba-tiba tertimpa kemalangan? Kamu boleh pergi. Siapa kamu? Jauhi kakakku.
Nona Fletcher, kamu salah paham. Saat Tuan Fletcher mengalami kecelakaan, aku yang menghubungimu. Alasan kami pergi makan malam, karena kami ingin berterima kasih pada Tuan Fletcher. Salah paham? Salah paham apa? Katakan padaku, apa kamu meracuni kakakku? Saat kalian sedang makan? Tidak seperti itu? Nona Fletcher, Tuan Fletcher menyelamatkan nyawaku. Mana mungkin aku? Menurutku, kamu hanya mendekati kakakku demi memanfaatkan pengaruhnya. Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Skylar, ini bukan salahnya. Selama bertahun-tahun ini, kakakku selalu berbuat baik dan membantu orang lain, hanya untuk menekan energi gelap di tubuhnya. Selama 20 tahun, ini tidak pernah terjadi sekalipun. Kenapa ini muncul saat dia bertemu denganmu? Ini pasti karena kamu pembawa sial, atau mungkin itu karena dia. Skylar, sudah cukup. Nona Fletcher, sungguh bukan aku. Mana mungkin bukan? Kalian berdua hanyalah pembawa sial. Matthew, kalian lagi. Kamu paman jahat itu lagi. Kamu mengganggu ibuku lagi. Kenapa kalian berteriak? Pembawa sial kecil, hari indahmu akan segera berakhir. Kakak, ini adalah Tuan Carter. Dia sebenarnya adalah tokoh underwriter. Kami sudah sering berkolaborasi. Nona Fletcher, kamu terlalu memujiku. Dibandingkan Tuan Fletcher, aku hanyalah semut kecil. Saat mendengar Tuan Fletcher sedang jatuh sakit, aku langsung membawa sang guru. Ini adalah guru surgawi ke-35 dari Dragon Ridge. Berkat beliau, Tuan Fletcher pasti akan sembuh. Kali ini, aku membawa mentor Roger Lawson. Pasti akan baik-baik saja. Orang yang kamu bawa pasti sangat hebat. Guru, tolong periksa kondisi kakakku. Apa sebenarnya yang terjadi? Wuyang, penguasa surgawi. Wuyang, penguasa surgawi? Berasal dari sekte mana itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Pembawa sial kecil, kamu tidak tahu apa-apa. Berhenti membuat kekacauan. Matthew, tunjukkan rasa hormatmu. Kenapa kamu berteriak? Kalau bukan pembawa sial, lalu kamu ini apa? Satu pembawa sial besar dan kecil. Kenapa kalian masih di rumahku? Ini membakarku. Perhatikan apa yang kamu lakukan. Ada apa dengan kalian? Kalian mau membuat kerusuhan? Nona Fletcher, mari fokus pada pengobatan Tuan Fletcher dulu, agar tidak membuang waktu Tuan Lawson. Benar. Ini semua karena dua pembawa sial ini. Tuan Lawson, silakan masuk. Kamu harus menyembuhkan kakakku. Jangan khawatir. Tuan Lawson berkeliling dunia, menyembuhkan orang dan menangkal kejahatan. Masalah Tuan Fletcher, dia pasti bisa menyelesaikannya. Nona Fletcher, semua hal tentang Master dan Dewa hanyalah tahayul, itu tidak akan menyembuhkannya. Tahayul? Menurutku kamu yang bertahayul. Sekarang menjauh. Jangan menghambat penyembuh kakakku. Nona Fletcher? Apakah sudah lama sejak Tuan Fletcher terakhir kali kambuh? Sampai baru-baru ini? Tiba-tiba memburuk? Apakah dia sering kesulitan bernapas di rumah? Dan punggungnya terasa sangat dingin? Iya, Tuan Lawson. Diagnosis kamu sangat akurat. Ini bintang penyakit hitam kedua yang terbang ke arah barat daya. Posisi ini adalah titik akhir kehidupan. Pantas saja Tuan Fletcher memiliki kesehatan yang buruk. Feng Shui rumah ini memiliki aura jahat. Aku tahu yang harus dilakukan. Nona Fletcher, segera meminta Tuan Fletcher meminum semangkuk air jimat ini. Ditambah dengan teknik perlindunganku, itu pasti akan mengusir aura jahatnya.
tidak boleh melakukannya. Ini ritual mencari keberuntungan dan keselamatan. Itu akan membunuhnya. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dasar anak nakal. Ada apa denganmu? Dasar pembawa sial. Kamu terus mengganggu Tuan Grant. Kamu akan membuat Tuan Fletcher terbunuh. Aku memberitahumu, jika kamu berani menunda pengobatan kakakku, hari ini aku akan membuatmu dikubur bersamanya. Tindakan ini justru akan membunuhnya. Memangnya kamu siapa? Berani meragukan Tuan Grant? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin paman segera sembuh. Chloe, jelaskan semuanya dengan jelas. Kenapa kamu bilang metodenya salah? Karena ini hanya mengobati gejalanya. Kamu harus menyelaraskan 3 jiwa dahulu. Lalu membersihkan 7 roh. Dan barulah bisa membuka meridian. Tapi lelaki tua ini melewati langkah-langkah itu. Itu akan menyebabkan roh tersumbat dan jiwa tertahan. Dia mungkin terlihat membaik sekarang, tapi akibatnya akan sangat fatal. Omong kosong. Tuan Grant puluhan tahun mempelajari ilmu mistis. Selama puluhan tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Chloe, apakah kamu tahu cara menyembuhkannya? Tak ini. Tidak apa-apa. Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Sebenarnya, kita hanya perlu menggunakan barang dari pelelangan itu. Kayu Phoebe sisik naga. Giling menjadi bubuk dan telan. Itu akan membersihkan jiwa dan roh. Tapi, barang itu sangat mahal. Sayang sekali. Chloe tidak tahu apakah ibu rela memberikannya. Tentu saja aku rela. Tuan Fletcher adalah penolongku. Selama itu bisa menyelamatkannya, apapun barangnya akan aku berikan. Halo? Ambil kayu Phoebe sisik naga itu, giling menjadi bubuk, dan kirim ke keluarga Fletcher. Nona Fletcher, jangan khawatir. Aku akan menyembuhkannya. Siapa yang memintamu menyembuhkannya? Walau kamu berani menawarkannya, kami tidak berani menggunakannya. Masa aku melepaskan kerja sama Carter dan sang guru demi menggunakan orang sialan sepertimu yang tidak jelas asal-usulnya? Kamu terdengar sangat sok suci. Menurutku, kamu hanya terlalu sombong. Kate, cukup sudah. Lihat dirimu. Kamu bodoh atau gila? Sesuatu seharga ratusan juta, hanya karena omong kosong seorang bocah, kamu ingin menghancurkannya jadi bubuk? Itu akan benar-benar hancur. Biar kuberitahu, hanya metode sang guru yang bisa menyelamatkan Tuan Fletcher. Ratusan jutamu akan terbuang sia-sia. Nona Fletcher, aku tahu, kami tidak terlalu meyakinkan, tapi tolong, percayai aku. Matthew akan melakukan apapun keinginannya. Aku sudah sering melihatnya. Orang jahat, cepat, biarkan ibu menyelamatkan ayah. Ternyata dia anak haram seorang pelacur yang memanggil semua orang ayah. Aku memberitahumu, aku hanya mempercayai Tuan Carter. Kalian berdua, segera keluar dari sini. Andrew, Ada, apa, Andrew? Lihat itu, kakakku menyuruhmu keluar. Cepat. Ikuti pengobatannya. Tuan Fletcher? Andrew. Tuan Fletcher? Doctor. Tuan Fletcher. Tuan Fletcher sudah meninggal. Kamu, apa yang kamu katakan? Apa diagnosisnya keliru? Periksa dia lagi. Aku sangat yakin. Denyut nadinya sudah tidak ada. Siapkan pemakamannya. Kate, ini semua ulahmu. Kamu membunuh Tuan Fletcher. Dia CEO bernilai ratusan miliar. Kamu menyadari kekacauan yang kamu perbuat? Aku mencoba menyelamatkannya. Kamu jelas ingin mencelakainya. Mendengarkan bocah cilik itu, dan memberikan Tuan Fletcher barang tidak jelas ini. Dasar wanita jalang. Beraninya kamu membunuh kakakku. Baik. Aku akan membuatmu dikubur bersamanya sekarang juga. Seseorang, cepat kemari. Tidak. Aku
Chloe, apa yang sebenarnya terjadi? Tertawa. Kamu masih bisa tertawa? Nona Fletcher, lihat ini. Sudah sangat jelas kalau mereka membunuh Tuan Fletcher. Kakakku ternyata sangat mempercayaimu. Hari ini, jangan pernah berharap bisa meninggalkan tempat ini. 5, 4, 3. Berhenti bermain trik. Sudah jelas kalian berdua membunuhnya. Bayar ini dengan nyawa kalian. 2, 1. Kamu manusia atau hantu? Aku. Apa yang terjadi padaku? Tidak mungkin. Ini mustahil, Tuan Fletcher. Jantungmu bahkan tidak berdetak tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perasaanmu, Ayah? Apa kamu merasa lebih segar dan ringan sekarang? Chloe. Apa yang terjadi padaku? Kakak, apa kamu masih kakakku? Kamu tidak mati? Tentu saja tidak. Biar aku jelaskan kepadamu. Energi gelap di dalam Ayah. Semuanya berasal dari utang masa lalu. Setelah kita membersihkan pusat energinya, utang karma itu akan terbayar. Mulai sekarang, hidupnya akan menjadi milik Ayah sendiri. Ini adalah apa yang disebut menemukan kehidupan dalam kematian. Proses ini seharusnya berjalan lambat dan lembut. Tapi pria tua ini telah mengacaukan ritualnya. Dia melakukan langkah yang salah. Jadi, energi gelap di dalam Ayah menjadi tidak terkendali. Itulah sebabnya reaksinya sangat kuat. Dan dia memuntahkan darah hitam itu. Aku mengerti. Pantas saja. Chloe dan Kate menyelamatkanku. Demi menyelamatkanmu, ibuku merelakan hartanya yang paling berharga. Dia bahkan rela melepaskannya. Itu sangat mahal. Itu bisa membeli banyak sekali manisan buah hau. Saat aku tidak sadarkan diri, aku bisa mendengarmu berbicara. Kate, terima kasih. Karena telah menyelamatkanku. Dan membayar harga semahal itu. Jika bukan karena Tuan Fletcher, seluruh Barton Holdings tidak tahu akan jadi apa. Ini hanya sekadar tanda terima kasih. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ada satu hal lagi. Tadi aku merasa ini aneh. Siapa yang memberikan ini kepadamu? Ini adalah... Skylar. Aku ingat hiasan ini. Tuan Carter yang mengirimkannya, kan? Iya. Beberapa hari lalu, dia mendadak ingin memberikannya kepadamu. Jadi aku mengambilnya dan menaruhnya di kamarmu. Benda ini tercemar energi jahat. Saat bertemu energi seperti itu, ia pasti memasuki tubuh. Tidak, bukan begitu. Aku tidak mengetahuinya. Tuan Fletcher, ini tidak benar. Apa yang harus dilakukan? Kamu pasti mengetahuinya, kan? Mulai hari ini, boikot semua bisnis keluarga Carter. Beraninya merencanakan hal buruk padaku. Matthew, berani sekali kamu. Tidak. Bawa dia pergi. Jalan. Tolong Tuan Fletcher, jangan lakukan ini. Ayah, apa semuanya sudah baik-baik saja? Mulai sekarang, energi jahat itu tidak akan menghantuimu lagi. Nona Barton, aku minta maaf. Aku salah paham pada kalian. Dan hampir saja menyakiti saudaraku. Asalkan Tuan Fletcher baik-baik saja. Dan ini semua berkat Chloe. Kate, barang untuk menyelamatkanku hari ini, aku akan mengganti semua biayanya. Jangan menolak. Dimengerti. Ngomong-ngomong, Chloe, bagaimana kamu? Mengetahui banyak hal? Aku mengetahuinya saja. Ngomong-ngomong, sejak bertemu Chloe, dia sudah sering membantuku. Chloe, benar-benar jimat keberuntunganku. Sekarang ayah juga bisa membawa keberuntungan untuk ibu. Keberuntungan kalian saling melengkapi. Itu sangat kuat. Ngomong-ngomong, Kak. Chloe, kenapa dia terus memanggilmu ayah? Ini. Soal pertanyaan itu, kita akan membicarakannya nanti. Iya, tenang saja. Mengenai aku pasti memberinya pelajaran kali ini.
Apa yang harus kulakukan padamu? Kamu tidak berguna menyelesaikan pekerjaan, tapi sangat ahli merusak segalanya. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang tidak berguna dan pengecut? Hanya karena satu anak telah membuatmu menjadi begini. Ibu, kali ini karena Andrew Fletcher. Aku sudah berusaha sangat keras. Siapa yang akan mengira jalang itu masih merusak segalanya? Ngomong-ngomong, Ibu, aku punya rencana baru. Kali ini benar-benar akan membuatnya. Cukup. Rencana baru? Jika kamu mencoba lagi, jalang itu pasti akan mempermainkanmu sampai mati. Ini sangat aneh. Aku selalu bersiap dengan matang, tapi mereka seperti memiliki perlindungan ilahi. Setiap kali. Tunggu sebentar. Apa yang kamu katakan? Perlindungan ilahi? Aku mengerti. Aku punya cara menghadapi mereka. Ibu, apa yang sedang? Mengharapkan bantuanmu. Jelas tidak akan berhasil. Sepertinya, ibumu harus menangani ini secara pribadi. Kamu diam saja di rumah. Jangan keluar dan bertindak bodoh. Kamu dengar aku? Awan hitam menyelimuti 9 langit. Kabut tercemar membelah langit. Bulan gelap membawa embun beku. Raja Iblis datang membawa bencana. Raja Iblis bulan gelap, segera tunjukkan dirimu. Dunia fana. Aku telah kembali. Ibu. Nenek, aku datang menjengukmu. Nenek paling suka melihat Chloe tersenyum. Aku merasa kesehatanku sudah jauh membaik. Ibu, bagaimana perasaanmu yang sebenarnya? Jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, bukankah jadwal operasinya dijadwalkan hari ini? Lihat jamnya. Kenapa dokternya belum datang? Aku juga sedang memikirkannya. Rumah sakitnya terlihat sangat sibuk hari ini. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi. Aku akan pergi memeriksanya. Begitu kamu tertidur, jangan pernah bangun lagi. Aku sudah menduga kamu di sini. Suster, boleh aku menanyakan sesuatu kepadamu? Apakah terjadi sesuatu? Di rumah sakit, kami memiliki jadwal operasi untuk siang ini, tapi dokter belum muncul. Dokter, tolong segera lakukan operasinya, agar nenek bisa sembuh. Kami juga berharap nenekmu segera sembuh. Tapi entah kenapa, rumah sakit hari ini mendadak dipenuhi banyak pasien. Kami sangat kekurangan staf. Banyak pasien lagi? Apa yang terjadi? Kami juga tidak mengetahui. Kami hanya mengetahui ada banyak pasien trauma, entah karena terjatuh atau terkilir. Dan banyak keluarga mulai bertengkar tanpa alasan. Saling berkelahi. Orang yang berjalan di jalanan mendadak bertengkar dengan orang lain. Kami juga bingung. Jika ini kebetulan, ini terlalu kebetulan. Tapi jika bukan... Dan sepertinya hari ini pasar saham anjlok. Banyak orang kehilangan segalanya. Dan orang yang mencoba bunuh diri dibawa ke rumah sakit kami. Sudah, jangan bicara lagi.
Aku harus pergi. Ibu, energi gelap yang sangat berat. Dia? Apakah dia iblis bulan yang kakek sebutkan? Helen Carter, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Benar, ibu tidak memiliki mata ketiga, jadi dia tidak bisa melihat wujud monster ini. Putramu menembak kakinya sendiri. Dia selalu melawanku, berusaha menyakitiku. Jadi dia pantas mendapatkannya. Urusan duniawi kalian sama sekali tidak berhubungan denganku. Aku menginginkan anak itu. Ini buruk, kekuatannya sangat besar. Aku tidak bisa membiarkan ibu berada dalam bahaya. Tuntunan jiwa, memasuki pengadilan mistis, segel surgawi, padamkan seluruh sihir. Tidak kusangka kamu membawaku ke alam rohmu. Aku tidak menduga hal ini. Masuk akal, kamu sudah banyak berkembang, Chloe. Kamu mengenal aku? Aku mengenalmu. Aku mengetahui lebih dari sekadar namamu, Chloe. Tidakkah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sejak hari kamu lahir, kamu dikutuk dengan nasib buruk? Kenapa anak surgawi kecil sepertimu memiliki nasib buruk yang sangat kuat sampai langit pun tidak bisa menahannya? Karena kita sudah sejauh ini, aku akan memberitahumu semuanya. Kamu adalah anakku. Apa yang kamu bicarakan? Itu mustahil. Tidak mungkin. Berhenti membohongiku. Aku mendengar dari kakek Kabadi bahwa kamu adalah Raja Iblis Bulan. Kamu adalah penjahat besar. Aku penjahat besar? Sudah kuduga, itulah yang akan dikatakan para abadi. Saat itu, aku hanya ingin memusnahkan sepenuhnya manusia fana rendahan di alam bawah. Tapi tidak ada yang membantuku. Tidak ada satupun yang mendukungku. Mereka membuangku ke dunia manusia yang sangat kubenci dan menyegelku. Rasakan itu. Tapi sebelum aku diusir dari langit, aku menempatkan serpihan terakhir jiwaku ke dalam dirimu saat kamu sedang dibentuk. Benar sekali, dengan memakan keberuntungan surgawimu dan tumbuh setiap harinya, kekuatanku perlahan-lahan pulih juga. Terima kasih kepada manusia bodoh itu yang melepaskan segelku. Sekarang aku bisa, akhirnya, mengambil kembali kekuatan ini. Dari tubuhmu, jangan pernah memikirkannya. Dia akan memberikannya padamu. Itu bukan keputusanmu. Cahaya emas menutupi tubuhku. Kutukan cahaya emas. Sepertinya pria-pria tua itu mengajarimu banyak hal. Tapi, itu masih belum cukup. Namun, apa kamu benar-benar berpikir pria-pria tua itu menyukaimu? Nasib buruk yang menyertaimu. Meninggalkan jejak kebencian dimanapun. Apa kamu pikir dunia ini memiliki tempat untukmu? Itu tidak benar. Kakek Lao Jun dan kakek Xian Weng, mereka berdua sangat menyukaiku. Kalau mereka menyukaimu, kenapa mereka mengusirmu dari alam dewa? Itu tidak benar. Chloe tidak turun ke bumi hanya... Cukup, akui saja. Mereka membencimu. Nasib burukmu sangat berat. Rasa suka mereka padamu hanyalah sebuah alasan. Mereka hanya ingin membuangmu. Meskipun kamu sudah turun, kamu masih menyebarkan nasib buruk dan bencana di mana-mana. Kamu pembawa kehancuran. Para dewa di langit membencimu. Begitupun di bumi. Nasib buruk yang menyertaimu
sudah menginfeksi berapa banyak orang? Berapa banyak orang menyebutmu pembawa malapetaka? Menjadi seseorang seperti wabah. Itu benar. Kamu perlu menyadari bahwa semua orang membencimu. Itu tidak benar. Chloe bukan sebuah wabah. Dia bukan pembawa sial. Akui saya. Jiwa dewaku mengalir di tubuhmu. Kamu adalah pembawa kehancuran. Kamu adalah sebuah wabah. Bagus sekali. Saat dia akhirnya hancur, aku bisa merebut seluruh kekuatannya. Aku adalah pembawa kehancuran. Chloe, jangan mempercayai omong kosong nenek tua itu. Chloe, kamu akan selalu menjadi kesayangan nenek. Nenek? Chloe, jangan merasa takut. Nasib buruk dan kejahatan yang kamu bawa terjadi karena keberuntungan dan kemalangan saling berkaitan. Itulah sebabnya setiap orang memiliki kehidupan yang pasang surut. Keberuntungan dan kemalangan selalu berdampingan. Kamu adalah putri kesayangan, Ibu. Apapun yang terjadi, kami akan selalu mencintaimu, Chloe. Pergi dan kalahkan penjahat besar itu. Kamu pasti bisa melakukannya. Chloe bukanlah pembawa sial. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seharusnya kamu sudah. Aku tidak menginginkan nasib burukmu. Sangat naif. Kamu berani menggunakan kekuatanku untuk melawanku? Kamu sangat bodoh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Karena kamu sangat menyukai nasib buruk, aku akan memberimu sedikit keberuntungan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku mengatakan, biarkan aku membagikan sedikit keberuntunganku padamu. Aku baru saja mengingatnya. Kakek abadi memberitahukan tentang ceritamu. Kamu adalah Raja Iblis Bulan Gelap itu. Kamu dilahirkan dari gumpalan kebencian. Kemanapun kamu pergi, kamu menyebarkan kemalangan dan bencana. Lalu kenapa? Kamu tidak menerima keindahan dunia. Kamu tidak mempercayai kebaikan hati manusia. Kamu hanya melihat perselisihan dan kekacauan. Hanya kemalangan dan musibah. Jadi, keberuntungan dan nasib baik adalah racun bagimu. Sedikit keberuntungan saja sudah cukup membuat kebencianmu menghilang sepenuhnya. Menyerah. Kebencian tidak sebanding dengan keberuntungan. Dunia tidak membutuhkanmu. Kenapa Chloe tiba-tiba jatuh pingsan? Aku juga tidak mengetahuinya. Mungkin keberuntungan yang aku berikan adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Ibu, bagaimana keadaannya? Chloe. Nenek baru saja bermimpi bahwa kamu sedang melawan monster. Jangan khawatir, Nek. Aku sudah mengusir monster itu. Gawat, gumpalan kebenciannya sedang terhanyut menuju dunia manusia. Jika manusia menyerapnya, seluruh alam fana akan hancur total. Sudah kuduga, sejak penguasa kegelapan muncul, permusuhan di dunia ini semakin memburuk. Kini jiwanya telah hancur, dan energi jahat mulai menyebar. Dunia fana benar-benar terpengaruh. Sepertinya hanya ada satu cara. Energi jahat ini terlalu kuat. Aku harus menggunakan semua berkat dan keberuntungan di dalam diriku untuk menahannya. Chloe, apa yang kamu lakukan? Segera kembali sekarang. Begitu Gyokro itu terisi, nasib buruk dalam diriku akan berubah menjadi berkat. Sayangnya, tidak ada yang tersisa padaku. Chloe, akhirnya kamu sudah bangun. Chloe, apa kamu baik-baik saja? Nenek merasa sangat mengkhawatirkanmu. Aku telah kehilangan kekuatan dewaku. Aku tidak bisa kembali ke surga.
Aku hanyalah seorang manusia fana, seorang anak kecil biasa. Nenek, ibu, mungkin Chloe tidak bisa lagi memberikan keberuntungan bagi kalian. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu akan selalu menjadi kesayangan ibu. Chloe, Kate Barton, tunggu saja pembalasanku nanti. Tuan Fletcher, ada masalah. Sesuatu terjadi pada Chloe. Tenang, Kate. Bicara perlahan. Hari ini, pagi ini setelah sarapan, Chloe mengatakan ingin bermain di halaman. Tapi kami lengah sejenak dan... Iya, aku mengerti. Jangan khawatir, Kate. Aku akan mencari Chloe. Cari Chloe Barton di seluruh kota. Prioritas utama. Iya, Tuan. Ini salahku. Ini semua salahku. Jika aku tidak lengah sejenak, Chloe tidak akan. Ibu, jangan khawatir. Tuan Fletcher akan mencari jalan. Lagi pula, kami sudah menemukan lokasi Chloe, bukan? Jangan khawatir, Kate. Kami sudah mengunci lokasi Chloe. Percaya padaku. Aku pasti menjamin keselamatan Chloe. Terima kasih. Chloe juga jimat keberuntunganku. Aku pasti akan menyelamatkannya. Apa semuanya sudah siap? Penyergapan sudah disiapkan. Brengsek kamu, lepaskan aku. Melepaskanmu? Bukankah kamu itu makhluk abadi? Kamu memiliki kekuatan sihir, kan? Kenapa kamu tidak menggunakannya? Gigit aku. Lawan aku? Aku tidak peduli kamu itu pembawa sial atau keberuntungan hari ini. Kamu akan mati di sini. Jika kamu terus merundungku, kamu akan menerima karma. Karma? Apalagi yang tersisa untukku? Semua harta keluarga Carter? Karena kamu dan wanita jalang itu menghilang begitu saja. Aku sudah bangkrut. Ibuku juga menghilang sekarang. Ini semua karena perbuatanmu. Kamu memang pantas menerimanya. Kamu yang menyebabkan ini sendiri. Kamu itu orang jahat. Orang jahat masuk neraka. Iya, benar. Meski aku harus masuk neraka, aku akan membawamu. Dan juga mereka, aku menyeret semua orang bersamaku. Kenapa saat bersamaku kamu pembawa sial? Tapi baginya kamu pembawa keberuntungan? Aku membawamu ke rumahku, memberikan segalanya yang terbaik. Tapi apa kamu membuatku sukses? Apa kamu membawakanku keberuntungan? Kenapa Kate itu, wanita jalang itu, bisa berjaya, sedangkan aku kehilangan segalanya? Karena kamu adalah orang jahat. Kejahatan pasti akan menerima hukuman. Iya. Aku memang orang jahat. Maka hari ini, aku akan menjadi penjahatnya sampai semuanya berakhir. Aku memberitahumu, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Sekarang mati saja kamu. Berhenti. Ibu. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Maju satu langkah lagi, aku akan membunuh anak pembawa sial ini sekarang. Matthew, lepaskan Chloe. Aku memberikan kompensasi apapun keinginanmu. Benar. Lepaskan saja Chloe. Aku memberikan semua perusahaan di Silvershire. Aku sudah menjadi orang sekarat. Apa kegunaan perusahaanmu bagiku? Tunggu saja kalian. Pertama dia, lalu kamu. Kalian tidak bisa meloloskan diri. Matthew, aku tahu semua yang terjadi sangat memukulmu. Tapi percayalah padaku. Percayalah pada Tuan Fletcher. Kami akan membantumu. Kamu bisa memulai kembali. Asalkan kamu melepaskan Chloe, semua masih bisa diselamatkan. Diselamatkan? Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Mati bersama keluarga Carter. Matthew, asalkan kamu melepaskan Chloe, apapun syaratmu, aku akan menyetujuinya.
Kamu tidak bisa bernegosiasi denganku. Hari ini, aku membiarkanmu melihat dengan sendiri bagaimana aku membunuhnya. Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka. Chloe, lari. Lari. Ibu, Chloe tidak mau pergi. Lari. Kalian tidak bisa kabur hari ini. Ibu. Chloe, apa ini? Ibu, kekuatanku sudah kembali. Jangan khawatir, Ibu. Mulai sekarang, orang jahat itu tidak akan menindas kita lagi. Chloe, kamu benar-benar malaikat dari surga. Aku sebenarnya adalah anak surgawi. Setelah turun ke bumi dan menemukan orang yang tulus menyayangiku, nasib burukku akan berubah menjadi berkat. Jadi semua keberuntunganku sebelumnya adalah karena Chloe. Itu karena ibu sangat baik kepada Chloe. Makanya, ibu menerima berkatku. Terima kasih, Chloe. Karena ibu berhati baik, aku bisa memberikan berkat untukmu. Sedangkan untuk orang jahat itu, dia akan menerima balasannya. Kate, Chloe. Apa kalian baik-baik saja? Apa kalian terluka? Matthew, kamu tersangka berbagai kejahatan. Ikut kami. Bawa dia pergi. Apa? Chloe adalah malaikat dari surga. Siapapun aku sebenarnya, aku akan selalu menjadi keluarga Chloe. Chloe adalah boneka kesayanganmu. Waktunya sudah habis. Aku harus kembali ke surga. Apa Chloe benar-benar harus pergi? Hidup ibu sudah membaik sekarang. Nenek juga sudah sehat. Kami bisa menjagamu dengan sangat baik, Chloe. Takdir tidak bisa diubah. Jika dia dipaksa untuk tinggal... Kate, aku juga berat meninggalkan Chloe. Tapi Chloe memiliki tempat asalnya sendiri. Chloe. Ibu. Chloe. Ibu, aku sudah berbicara dengan Tipau Abadi. Aku bisa turun kapanpun. Aku tetap ingin bersamamu, Ibu. Ibu, kali ini kita tidak akan pernah terpisahkan. Kita tidak akan pernah terpisahkan.